Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ali Rahmat dari program studi informatika Universitas IPIJA. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya, mata kuliah pemrograman web. Jadi di depan saya ini saya sudah ada NP di sini. Ini adalah settingan awal untuk membuat suatu program. Pertama, saya di sini memasukkan NIM mahasiswa 2024011071. Ini adalah NIM saya. Kedua, konfigurasi ruang eksternal effort 4080 forward DB port 330161 ya. Yang ini adalah port untuk database saya yang di DBIPR. Yang ini 569 adalah port N8N saya. Yang ke bawah adalah database saya, DB connection MySQL, DB host DB 3306. Dan di sini sudah ada database ke 241. Ini adalah passwordnya, Redis, host Redis, portnya 3679. Mengapa ada setting untuk ini? Karena saya keperluan untuk program studi saya menggunakan Redis. Jadi ketika dia akan menyimpan, dia akan mempercepat waktu penyimpanannya. Di sini ada search engine, selecting search. Saat ini saya diterapkan di sini adalah untuk di sebuah sistem kan kita memerlukan untuk pencarian buku ya. Jadi dengan menggunakan selecting search ini, jadi lebih gampang dan lebih cepat menggunakan selecting search. Jadi waktu kita pencarian, dia tidak akan mencari langsung ke database, coba ke selecting search doang, dia akan langsung kembali lagi ke awalnya. Dan di sini ada N8 saya super secret key N8K. Sini langsung panggil kode via internal Docker network. Ini adalah webhook URL saya. Dan ini ngrok token. Oke, di sini juga ada sini sudah ada Docker saya ya, version 3.6 networks hypervisor service DB image MySQL container name mahasiswa DB container MySQL root password. Di sini sudah ada ininya menggunakan port DB port 361. Jadi ini menggunakan port 3061 adalah untuk menghubungkan ke DBIPR. Ini ada juga di bawahnya ada web server PHP, Pembroke Developer Apps, Real Context, File ini masih app. Ini adalah automation kunci penghubung ke counter N8N. Dan di sini sudah ada install bat saya. Jadi ketika saya sudah buat np docker compose, saya tinggal jalankan di install bat ini. Jadi dia akan muncul seperti ini, memeriksa folder exist www order perbaikan menggunakan path yang benar untuk file artisan. Dan di sini saya akan menjalankan perintah rapel dalam kontainer, itu composer install, generate, terus di sini juga ada migrate. Sebelum saya mulai ini, saya akan migrate dulu ininya. Jalankan rapel dalam kontainer dokter migrate, setup, selesai dashboard untuk rapel. Dan di sini adalah install bat saya ya, untuk keperluan sistem saya. Jadi
Sini sudah ada, dan ini ada Dockers. Di sini ada Pigeon Epoch. Ini mengapa saya kasih ini adalah untuk kayak sistem saya ya, Pigeon Epoch external true. Terus di sini dan juga di sini ada database service. Jadi ketika saya problem, saya akan menggunakan di service ini untuk mengecek apakah benar terhubung, apakah sudah terhubung ke database. Nah, di sini sudah ada DB-Eper, dan inilah bila saya sudah memasukkan DB-Eper-nya, id, nama, email, password, verifikasi, aktif, OTP, code, member, token, create, upload, add. Di sini sudah ada semuanya, sudah termasuk ke DB-Eper. Oke, sekarang ke bagian ini. Di sini sudah ada ke bagian sistem saya. Di sini sudah ada login perpustakaan saya, mulai dari masuk, daftar masuk. Terus sebelum masuk saya harus menggunakan daftar dulu buat akun baru, nama lengkap, alamat email, kata sandi. Dan di sini ada bila sudah terdaftar. Di sini juga ada tinggal masukin email dan kata sandi. Jadi di sini menggunakan kata sandi yang tidak boleh tidak boleh menekan email yang selalu dipakai. Jadi ketika dia mau daftar baru, kalau bisa harus menggunakan email terbaru dan yang benar-benar resmi lah, ke daftar ke Google gitu. Nah, di bagian ininya, bagian codingannya, di sini sudah ada out control. Nah, pertama di sini ada kontrol eksternal control, mengambil di URL webhook N8 menggunakan nama kontrol internal Docker N8N port 5678 appliance function web URL. Jadi di sini adalah nomor port URL N8N saya. Dan sini juga menampilkan out from login register lupa password, public function show from index proses. Dan bila ini di sini adalah tampilan awal, dan di sini sudah ada proses registrasi user baru, function register request. Jadi di sini ada string max 100 like user email. Jadi di sini harus menggunakan email ya. Usernya harus menggunakan email. Kalau dia mencoba menggunakan email yang belum terdaftar di Google, dia akan salah gitu. Dan di sini juga ada dengan status pending active files. Nah, jadi ketika si user itu dia menggunakan, jadi dia waktu dia daftar akun, dia akan ini dulu. Jadi si sistem akan mengirimkan mengirimkan verifikasi link berupa link ya ke si alamat email si pendaftar itu. Ketika dia sudah tekan link terus sudah terdaftar, dia akan menjadi true ya. Ya, di sini sudah ada URL aktivitas yang akan dikirim via email user in. Terus dia akan mengirim ke webhook registrasi ke N8N di sini. Nah, bila sudah tekan link, maka registrasi akan berhasil. Cek silakan email. Nah, bila dia yang punya pemilik email, dia mencoba tekan linknya, dia akan langsung diverifikasi ke akunnya. Di sini ada link verifikasinya. Terus di sini ada proses login user. Bila udah beres semuanya, kita langsung kembali ke proses login user. Email rocket user where email. Jadi ketika dia sudah daftar tadi, jadi sistem akan dia akan mencari si login user, apakah user sudah login apa belum. Nah,
dia akan mencari di database menggunakan Redis. Jadi menggunakan Redis. Jadi ketika si user mencoba login, dia akan mencari apakah si nama user itu udah terdaftar apa belum. Kalau sudah, dia akan cek. Nah, dia akan langsung ke akses login user, terus dia akan cek email password. Nah, sini apakah sudah diverifikasi. Bila sudah, maka login sukses, kirim OTP. Nah, di sini ada lagi yang namanya OTP lupa password via webhook N8N. Jadi ketika si user ketika dia lupa password, dia akan mengirimkan suatu kode acak dan ke email si user itu. Ketika dia mencoba, dia akan dia akan memasukkan kode yang dikirim oleh email tadi. Jadi dia langsung masukin aja, jadi gampang gitu. Sudah ada lagi generate OTP 6 digit. Nah, ini dia generate OTP 6 digit 99, kirim ke web OTP N8N. Ntar si kode ini akan dikirim ke N8N. Terus setelah ini dia akan reset kode OTP nya. Password baru, reset OTP, terus proses login. Proses logout. Terus di sini sudah ada sistem saya ya. Di depan saya sudah ada sistem ini, sistem inputan sistem manajer perpustakaan Universitas IB. Jadi ini ada inputannya di sini. Pertama, untuk yang orang baru, kita kasih nama. Ini cara mengerjakannya. Kita lihat. Pertama, kita kasih nama Ahmad. Ini emailnya adalah saya Gmail. Ini sandinya seperti ini cara daftarnya. Karena saya sudah daftar dan saya sudah masuk, saya akan coba kita masuk ya. Kita coba masuk ya. Seperti ini. Kita coba untuk masuk. Kita tunggu. Ini loading agak lama ya. Maaf. Kita tunggu. Ini adalah akun. Jadi di sini cara menggunakan sistemnya, ketika ini sudah terdaftar di database, dia akan narik ke database, lalu dia akan tersimpan. Ketika dia akan login kembali, ini sudah bisa digunakan setiap user. Ini kan saya sudah daftar karena kan di database yang sudah ada. Mohon maaf bila
saya sudah daftar duluan karena laptop saya lama banget, makanya saya coba untuk daftar. Jadi waktu tadi saya close dulu, saya mencoba daftar dan saya sudah bisa daftar. Kita coba untuk masuk ke dalam sistemnya, ke sistem dashboard. Bagaimana, kita lihat dulu. Kita tunggu. Jadi gini, sebelum kita masuk, saya akan jelasin dulu yang ada di sini, codingan yang buku kontrolnya di sini. Di sini sudah ada tampilan daftar buku menggunakan change Redis ya. Jika ada pencarian di sini, saya sudah buatin public function index request, search request input search. Di sini jika ada pencarian search bukunya di mana, yaitu judul buku dan search. Terus saya tinggal cari judul buku, si pengarang, dan di sini bila karena ini menggunakan Redis, jadi ini akan cepat, cuman beberapa detik menggunakan Redis untuk memulihkan dari daftar buku 1 jam. Dia akan langsung jalan, langsung narik kembali. Dari ini jadi cepat sekali. Di sini dashboard buku search. Di sini juga ada codingan buku baru dan kirim webhook notifikasi ke email admin ya. Seperti yang saya sebutkan ketika saya waktu pertama ini, saya sudah jelaskan kan, di sini ada notifikasi ke kirim ke admin. Terus saya coba buku, judul buku, terus ini adalah codingan bersihkan change Redis agar data baru langsung muncul. Setelah itu dia akan mengirim ke N8 cabang new box. Jadi ini akan mengirim ke admin ya, akan mengirim ke admin ke email pemberitahuannya sini. Dengan dikirimnya itu adalah tipe new buku, judul buku, pengarang, tahun terbit, terus nama admin, emailnya. Ntar ini dia akan terkirim ke admin emailnya. Ini ada link video YouTube. Nah di sini seperti yang saya sebutkan waktu awal, jadi di sini sudah ada alamat link YouTube saya ya. Jadi video ini saya akan share di YouTube. Kita lihat masih loading. Kita sambil nunggu, kita ini di sini ada codingan edit. Kita lanjut ke bagian ini, yaitu buku kontrol ya. Di sini sudah ada buku kontrol, yang di sini ada get webhook URL saya. Jadi ketika seseorang itu akan mengirimkan atau menambahkan buku baru, dia akan terkirim ke si admin buku ini ya, menggunakan N8N gitu. Dan di sini sudah ada tampilan daftar buku menggunakan change Redis.
Login request search, jika ada pencarian maka dia akan mencari buku where, judul bukunya di mana, dan where, pengarangnya siapa gitu. Else gunakan Redis untuk mengambil data daftar buku 1 jam. Terus dashboard kontak buku search. Terus di sini ada tambah buku baru dan kirim ke webhook notifikasi email dosen alias si admin itu. Jadi ketika ada buku baru dia akan terkirim bukunya ke si admin itu. Dan di sini bila di sini ya, sudah ada judul buku, pengarang, dan tahun terbit. Dan di sini bila ini dia akan bersihkan share Redis agar data baru langsung muncul. Jangan forget daftar buku, kirim ke enlapatnya cabang newbook ke si admin itu. Mohon maaf kalau ininya pakai kata dosen, jadi saya cuma bikin buat permulaan aja. Menggunakan kata dosen harusnya si admin. Kita webhook biar find template 5. Nah, di sini sudah ada tipe newbook, judul buku, judul buku, pengarang, terbit. Nah, di sini adalah harusnya yang punya si admin buku itu ya. Tapi karena ini lagi percobaan, saya menggunakan email saya sendiri. Dan di sini link video. Jadi di sini kan ini kan tugas ya, tugas. Jadi saya sudah siapkan link video tutorial YouTube-nya di sini. Link demo ini dia. Di sini ada edit data buku, ini function update, function request, judul buku, pengarang. Jadi waktu di program sistem itu dia akan ada yang namanya itu update. Jadi update-nya adalah untuk mengedit buku. Jadi bisa hapus, tambah. Dan bila ini sudah hapus, dia akan sinkron bersihkan cache Redis. Jadi dia akan membersihkan data-data yang sudah terhapus. Ini sudah terakhir ini, bila sudah ini dia akan menghapus semuanya data dan bersihkan cache Redisnya. Oke. Nah, ini adalah halaman daftar dashboard yang saya buat. Di sini ada tambah buku baru, judul buku, pengarang, terbit. Nah, bila ini sudah dia kan simpan, kirim ke email, yaitu ke email admin. Kita coba contoh buku Rekasa Perangkat Lunak. Nah, ini dia pemrograman web, menulis Pak Dedi, namanya Pak Dedi, terus nya 2003. Nah, 2023. Nah, klik simpan kirim, dia akan muncul langsung ke email. Ini saya sudah ada. Nah, di sini sudah ada yang pertama, yaitu OTP, kode OTP lupa password. Jadi ketika sistem ada ketika ada user baru, itu dia sudah daftar tapi dia lupa lagi password, dia akan dikirim ke email si user itu. Ini adalah contoh
yang saya tunjukkan seperti ini adalah kode verifikasi OTP-nya. Jadi dengan adanya memasukkan kode ini, kita bisa mereset kata sandi, dan memperbarui sistem ini ya. Sistem ini juga ada lagi password. Terus ini adalah verifikasi untuk daftar akun baru yang waktu awal pertama kita sudah coba. Ini adalah sudah saya kirimkan ke alamat email kedua, dan ini ketika saya mulai daftar baru, dia akan dikirimkan link akun ini atau aktivitas akun ini. Nah, ketika ini diklik oleh user, dia akan tersimpan di database. Ketika dia login kembali, dia akan secara otomatis terdaftar di sistem ini. Oke, kita cari lagi. Oh iya. Nah, di sini setelah melihat yang tadi yang ke dulu. Nah, di sini ada pemberitahuan bila kita menambahkan buku baru, dia akan mengirim ke 8N, dan 8N akan ke si admin. Dan seperti itu, ini saya coba kirimkan. Ini yang pas tadi masih gangguan, yang sudah ada, karena saya nunggu lama banget, akhirnya saya pakai yang ini yang sudah ada. Pakai untuk contoh ini adalah bila si udah tambah akun baru dan tambah buku baru, dia akan secara otomatis mengirim ke admin. Ini dia. Oke, sekian dari sistem saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, tolong dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.